kita akan nampak dari wajah kita. Baik Bunda semua, buat mengawali acara kita hari ini sudah hadir Dr. Ratih Renata, spesialis paru. Namun seperti biasa, walaupun hari ini sedang pandemi, walaupun kita sedang sakit lemah, tapi kita tidak boleh larut dalam situasi yang tidak menyenangkan tersebut. Untuk itu kita awali acara ini dengan ice breaking berikut ini, brain gym dulu kita. Gak seru kalau kita memulai acara dengan biasa-biasa saja. Jadi kita awali dulu dengan brain gym. Silakan operator ditayangkan brain gymnya. Mudah-mudahan silakan diikuti dari layar zoomnya masing-masing ya. Ikutin gerakannya brain gym ini. Tentunya dengan wajah yang bahagia. Boleh sakit tapi tetap bersemangat ya Bunda ya. Silakan diikuti brain gym kita pada malam hari ini. Untuk mengawali sesi kita hari ini. Bunda, silakan diikuti ya Bunda. 높은 줄도 모르고 끝날 때는 늘 보고 있자면 코미디가 따로 없어 이제 너희 향한 턱이 너무 괴로웠어 귀를 막고 더는 못도 없어 Hey 크게 착각하고 있어 네 생각엔 왕자 내 생각엔 환자 꼭 보면 있는 놈이 없는 사람 무시 좀 높은 자리 있어 이리저리 으쌰 그렇게 까불다 너 정말 다친다 네 차가 그 코가 점점 더 커진다 뜬다 천장을 뜬다 네 콧대가 이젠 하늘을 뜬다 너는 안아 멋진 않아 너무 무거워 땅에 돌아박을 것이 난 교만에 가득 차 두 눈을 가린 채 저 하늘을 향해 두 발을 뻗어보지만 넌 이룰 수 없어 또 닿을 수 없어 허황된 자만심 넌 언제나 그 자리야 어릴 적너 싸움 좀 했지 우쭐대던 거만하던 힘없는 아이들 때리고 괴롭힌 넌 이제 그들 밑에서 일하지 너 잘난 거 하나 없으면서 잘난 줄 알고 남을 욕만 하지 요 앨범 좀 팔고 그런 소리 하지 네 노래 아무도 안 들어 Take a ride with me 모든 걸 내 기준에 맞춰 열을 맞추길 바라는 너는 정말 한심 그건 지나친 욕심 내 주제를 알지 못하는 너는 항상 그냥 이 자리 난 교만에 가득 차 두 눈을 가린 채 저 하늘을 향해 두 발을 뻗어보지만 넌 이룰 수 없어 또 닿을 수 없어 허황된 자만심 넌 언제나 그 자리야 Terima kasih ya Bunda, karena memang belajar itu survei membuktikan bahwa belajar yang efektif itu adalah dilakukan dalam keadaan kita bahagia, dalam keadaan kita bersemangat. Baik, tidak berpanjang lebar karena sudah hadir bersama kami Dr. Ratih Renata, spesialis paru, dan Dr. Vivi sebagai moderatornya. Untuk itu saya serahkan acara ini kepada Dr. Vivi selaku moderator untuk memandu acara kita hari ini dengan Dr. Ratih Renata. Silakan Dr. Vivi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih John Retno. Insya Allah malam hari ini memang kalau ketemu John Retno langsung cetar pembahana ya. Makasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofi anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah. Hari ini kita bisa dipertemukan bersama di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, bahagia tentunya, bisa berkumpul bersama keluarga, bahagia bisa makan bersama keluarga, dan tentunya hari ini juga bahagia karena bisa mengikuti Zoom ini. Alhamdulillah hari ini telah datang tamu istimewa ya bersama kita, para alumni Sekolah Ibu Bahagia dan juga para ibu-ibu yang baru sepertinya yang belum pernah
barengan di Sekolah Ibu Bahagia. Saya lihat wajah-wajah baru di sini. Kita akan semangat sama-sama hari ini menimba ilmu, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang bisa sigap dan tanggap. Wah, apaan gitu? Saya ini pengalaman pribadi ya, karena saya jadi Bu RT sekarang itu. Dan warga saya banyak banget yang waktu itu isoman gitu. Jadi waktu ada yang isoman pertama itu tegang. Apalagi sebelah rumah persis. Aduh, kemudian ada lagi yang sebelah sana isoman lagi. Dan sekarang pun isoman. Nah, kita sebagai warga negara, warga masyarakat, tentunya saat kita memiliki pengetahuan tentang apa itu sebenarnya COVID dan bagaimana sih tata laksana COVID yang benar di dalam keluarga, maka kita akan menjadi lebih tenang. Sehingga dengan adanya ketenangan ini, kita akan tetap bahagia dalam kondisi apapun. Dan juga yang pastinya, kita jika tenang pada saat kita mencari solusi, maka solusinya akan lebih tepat, efektif, dan efisien. Nah, hari ini kita akan sama-sama berbincang, nanti Dr. Ratih Renata, spesialis paru, akan menjelaskan kepada kita semua ya, panjang kali lebar kali tinggi, dan nanti usahakan kalau ada pertanyaan bisa ketik di kolom chat. Kalau pakai suara kan nanti akan ramai sekali ya, karena kita semuanya mesti pengen ngobrol. Biasa ibu-ibu kan punya kata-katanya 21.000 kata. Walaupun masih udah malam, kadang-kadang energinya masih berlimpah tuh. Seperti Jeng Retno ya, nggak Jeng Retno ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, silakan diketik di kolom chat. Nanti saya akan bacakan kepada Dr. Ratih. Nah, tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan dulu sama Dr. Ratih ya. Dr. Ratih Renata, spesialis paru ini, jabatan beliau sebagai Kepala Instalasi Rawat Jalan RSUD Grati, kemudian Kepala Instalasi Ruang Pinere RSUD Grati, dan Dokter Fungsional Klinik Paru di Rumah Sakit Paru Husada Singosari. Pengalamannya dalam bidang paru ini sudah nggak diragukan lagi. Ini adalah teman saya, sahabat saya dulu waktu di kedokteran Unbra. Kita sapa dulu ya, Dr. Ratih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dokter Vivi dan Masya ibu-ibu Allah. bahagia lain. Ya, ini semangat banget ketemu Dr. Ratih. Walau sebenarnya jarak yang memisahkan kita itu hanya beberapa jengkal mungkin ya. Tapi kita udah nggak ketemu bertahun-tahun. Nah, hari ini kita alhamdulillah ketemu juga di ruang Zoom. Karena memang kesibukan bersama ya. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Ternyata hari ini alhamdulillah bisa dipertemukan. Saya Dr. Ratih hari ini. Alhamdulillah, luar biasa, sehat. Oke, tidak berpanjang lebar agar kita bisa menimba banyak ilmu dari beliau, maka kita akan sama-sama ya mendengarkan penuturan dari Dr. Ratih Renata berkaitan dengan COVID, terutamanya bagaimana sih sebenarnya tata cara isoman untuk COVID. Baik, waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya ke Dr. Ratih. Mau silakan dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali saya bisa hadir di tengah-tengah ibu-ibu semua. Ini sharing ya tentang COVID. Kan kalau dari sisi ilmu atau dari sisi COVID-nya secara umum kan mungkin ibu-ibu semua sudah tahu ya. Soalnya kan informasinya sudah banyak sekali di medsos. Cuman ada beberapa hal mungkin yang harus kita luruskan karena simpang siur ya sebenarnya. Ada yang benar, ada yang kok serem banget, ada yang memang betul gitu ya. Nanti kita coba luruskan di sini. Nah, sebenarnya saya akan menjelaskan terkait dari awal ya tentang apakah sih COVID itu secara umum, kemudian saya fokus pada bagaimana tata laksana untuk isolasi mandiri di rumah. Nanti kalau ada yang tidak jelas atau sebenarnya kan luas sekali tentang COVID ini, dan sampai sekarang terus terang pengobatannya itu kita belum sampai pada definitif ya. Artinya apa sih obat pasti untuk COVID gitu ya? Dari pedoman Kemenkes maupun WHO dari versi 1 sampai sekarang versi 5 itu berganti-ganti. Jadi belum ada yang pasti ya di dunia ini. Jadi yang paling bagus adalah bagaimana kita mencegah supaya tidak sakit COVID ya.
Nah, kalau sudah sakit COVID, ya ada beberapa hal yang harus kita kerjakan ya. Mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan atau sedikit paparan yang akan saya sampaikan ini akan membuka wawasan ibu-ibu semua untuk bisa lebih siap untuk menghadapi COVID. Memang kita saat ini ya posisi di Indonesia ini menjadi nomor 1 dengan kasus terbanyak ya saat ini, yang dulu itu kita masih nomor berapa gitu ya setelah India, kemudian yang di Eropa sudah jauh sekali berkurang. Indonesia ini malah menjadi nomor 1. Hari ini kita dapat data sehari itu kita ketambahan kasus COVID-nya itu 45.000 ya sehari. Jadi bayangkan se-Indonesia itu 45.000 orang. Tapi dengan berbagai derajat. Dari derajat tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, sampai gejala berat. Sebenarnya secara umum virus COVID ini atau penyakit COVID ini cuman yang bergejala sampai menjadi berat itu sebenarnya cuma 10% ya, cuma 10%, dan yang paling yang sampai derajat yang paling berat kritis itu sebenarnya cuma 5%. Nah, cuman karena kita tracingnya kurang banyak ya, jadi yang muncul saja harusnya, jadi kalau misalnya sudah ada 1 positif itu harusnya itu di tracing sampai 15 orang sekitarnya. Jadi keluarganya, kemudian dia di tracing itu dicari ya sampai pertemuan dia dengan tetangga, kemudian tempat kerja, tempat aktivitas dia yang lain-lain itu sebenarnya harusnya di tracing. Tapi karena keterbatasan alat juga, akhirnya kita paling minimal tracingnya adalah di keluarga dalam 1 rumah saja ya. Nah itu akhirnya jumlahnya jadi tidak banyak ya. Seharusnya sih lebih banyak dari itu. Tapi karena saat ini kelihatannya yang muncul kan yang sakit berat-berat gitu ya, meninggal kemudian gitu ya, nggak imbang dengan tracingnya. Nah, baik, nanti kita fokus ke lewat ini aja ya, tanya jawab kalau misalnya ada yang tidak jelas. Nah, sekarang saya mulai dengan penjelasan tentang COVID. Saya share screen. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan, Dok. Oke. Ya. Jadi kita pahami bersama bahwa COVID ini adalah penyakit virus yang disebabkan oleh virus ya. Virus itu tidak tampak karena ukurannya 0,05 mikron ya. Sangat kecil sekali, sangat kecil banget. Jadi kadang kita tidak waspada dan tidak bisa menduga gitu ya. Semua musuh kita itu tidak tampak. Nah, kita lanjut. Ini saya ambil buku resmi dari Kemenkes. Ya, sini kita awali dari bagaimana sih gejala COVID itu sendiri ya. Jadi COVID itu ada yang tidak bergejala, yang paling ringan itu tidak bergejala. Jadi biasanya ditemukan melalui tracing, ada 1 ketemu di rumah sakit, kemudian di tracing oleh petugas puskesmas, ternyata misalnya anggota keluarga yang lain itu positif tapi tidak bergejala. Itu salah satu grading dari COVID. Kemudian yang kedua, gejala ringan ya. Gejala ringan itu misalnya demam saja, batuk saja, sakit tenggorokan saja, letih, lesu, kemudian nggak sampai sesak ya. Nanti kalau sudah ada sesaknya berarti gradingnya udah sedang. Nah, kalau sudah butuh oksigen, itu gradingnya sudah berat ke atas. Ya. Jadi batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, letih, lesu, gangguan pernafasan itu bisa salah satu, bisa banyak, bisa semua gejala akan muncul ya seiring dengan perjalanan dari penyakit tersebut. Inkubasinya selama 1-14 hari. Jadi kalau kena virus pertama kali gitu ya, belum tentu akan sakit dalam waktu besoknya gitu ya, belum tentu. Tapi biasanya muncul pada hari ke-3 sampai hari ke-5 setelah paparan. Nah, itu nanti ada gejala, ada yang tidak bergejala, ada yang bergejala, itu tadi yang sudah saya sebutkan gitu ya. Kemudian
bagaimana proses penularannya? Ini melalui droplet. Apa itu droplet? Oh, jadi sebentar. Jadi kalau bagaimana sih penularan COVID? COVID itu bisa secara langsung menular maupun tidak langsung. Kalau langsung itu melalui droplet. Droplet itu percikan dari ludah, dari bersin seseorang yang langsung kena kepada yang masuk lewat mukosa. Mukosa atau apa saja? Yaitu mulut. Jadi mulut ini mukosa, kemudian lubang hidung, kemudian mata. Itu adalah bagian dari mukosa, dan itu kalau kena percikan yang ada virus COVID-nya, kita akan virus COVID itu akan nempel di situ dan akan berbiak, ya, akan menyebabkan penyakit COVID gitu ya. Jadi secara langsung bisa kena percikan dari orang yang sakit langsung kepada kita atau tidak langsung. Nah, yang tidak langsung ini bisa dari tangan yang terkena percikan dari orang lain atau dari benda-benda yang memang ditempeli oleh virus COVID. Ya, virus COVID ini bisa tinggal di beberapa tempat ya, di kertas, di di besi dan lain-lain. Itu ada waktunya, ada yang 3 jam, ada yang 1 hari, dan bisa juga di udara gitu ya. Jadi semua yang ditinggali atau yang sempat ditempeli oleh virus itu akan, kalau kita tidak sengaja memegang, kemudian kita masuk tangan kita yang tanpa cuci tangan itu memegang mulut, hidung, dan mata, virusnya akan berkembang biak atau menempel atau tertular dari situ ya, berbiak di mulut, hidung, dan mata. Jadi bisa secara langsung maupun tidak langsung ya. Makanya ini kalau kita tahu bahwa si virus itu masuk melalui mukosa, kita bisa melindungi atau bisa mencegah supaya tidak terjadi penularan dari virus tersebut ya. Nah, ini yang saya sebutkan secara tidak langsung, virus itu bisa nempel di kertas selama 5 hari, kemudian di plastik selama 3 hari, di kaca, ini bisa dilihat nanti ya, bisa juga file ini nanti akan dibagikan untuk dibaca kembali. Di besi, kemudian di kertas, ya, ini bisa dilihat bahwa si virus itu masih bisa hidup di situ. Dan saat kita tidak sengaja untuk memegang, kemudian tidak sengaja juga masuk memegang mukosa, virusnya akan masuk. Nah, bagaimana cara untuk mencegah penyebarannya? Kita kenal 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ya. Nah, ini penjabaran secara umum ya. Pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik atau pakai desinfektan yang berbasis alkohol. Yang paling simpel itu ya. Kemudian memakai masker, kemudian membersihkan tangan dengan hand sanitizer tadi yang berbasis alkohol, kemudian hindari kerumunan, hindari tempat berkumpul di tempat umum, memasak makanan secara keseluruhan karena virus itu akan mati di atas suhu 60 derajat ya selama 30 menit. Atau ya pokoknya di atas 60 derajat itu sudah tidak akan hidup lagi. Kemudian hindari bersentuhan dengan binatang secara langsung. Ini kan kita duga dulu penyebaran awal di Wuhan itu berasal dari pasar ikan yang di situ ternyata menjual berbagai macam hewan lain selain ikan. Jadi ada ular juga, ada kelelawar gitu ya. Nah, itu yang kita hindari. Jadi sebenarnya sih kita menghindari binatang liar gitu ya. Kemudian nah ini juga kita hindari untuk memegang barang-barang yang sering dipegang orang lain, misalnya gagang pintu, pegangan tangga. Ini nggak berlaku di rumah saja. Jadi kalau di luar ini ya, misalnya di luar rumah, misalnya di sekolah, di masjid, di toko, di pasar gitu ya, itu kan kita sering, atau di mobil, di kendaraan umum gitu ya, itu semua yang potensial untuk dipegang oleh orang lain itu kita hindari. Atau kalau ternyata kita tidak bisa menghindari, jangan lupa untuk cuci tangan sebelum kita memegang wajah kita atau mata kita. Atau kalau bisa dihindari jangan megang wajah, mata, hidung kita ya. Kemudian hindari untuk bersalam-salaman ya. Sementara ini kita tidak bisa
terlalu dekat sama orang lain gitu ya. Kemudian hindari melakukan perjalanan, dan kalau ada gejala segera dikonsulkan ke tenaga kesehatan. Nah, minimal adalah kita pakai masker ya. Kenapa masker? Karena masker ini bisa melindungi diri kita supaya kita tidak tertular atau tidak kena droplet dari orang lain, dan juga bisa melindungi orang lain kalau kita memang ternyata sakit ya. Tadi ada ya grading dari COVID yang tidak bergejala, tapi di dalam liur kita itu ada, di tenggorokan kita ada. Saat kita batuk atau saat kita bersin itu potensi untuk menularkan ke orang lain. Kalau kita memang punya itu ya, kita membawa virus tersebut, meskipun ternyata virus itu tidak bergejala pada diri kita. Jadi minimal harus pakai masker. Nah, di sini kita lihat orang sakit ya tidak pakai masker itu pasti akan menularkan secara 100% kepada orang sehat yang tidak pakai masker juga. Yang kedua, orang yang sakit kemudian dia bisa menularkan 70% kepada orang sehat. Gimana caranya? Ya saat dia bersin, saat dia batuk, percikan atau droplet itu bisa nempel di bajunya, di kepalanya gitu ya, di maskernya gitu. Saat orang ini membuka masker, kemudian dia tidak sengaja megang rambutnya, megang badannya, kemudian memegang mukosa, tadi mulut, hidung, mata, dia akan terkena COVID. Makanya ada sebesar 70% dia masih bisa kena COVID, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau orang sakitnya itu pakai masker, dia tentu saja tidak akan banyak yang keluar melalui dropletnya. Hanya beresiko menularkan kepada orang 5%. Ini yang kita sebut ini bisa melindungi orang lain ya. Orang lain masih bisa kena sebesar 5%. Kenapa? Karena ternyata masker-masker yang kita pakai itu, masker bedah misalnya ya, masker medis atau masker bedah, itu masih melindungi sebesar 70%. Jadi kita masih punya peluang 30% untuk terkena virus. Virusnya itu kan karena ukurannya kecil sekali, dia masih bisa melewati pori-pori dari masker medis. Nah, makanya sekarang dianjurkan double ya, masker medis dan masker kain. Itu akan lebih tinggi tingkat perlindungan masker tersebut kepada orang yang sakit maupun kepada orang yang sehat ya. Kemudian kalau orang yang sakit itu pakai masker, kemudian orang sehatnya juga pakai masker, dia masih bisa loh kena COVID ya sebesar 1,5%, tapi jauh sekali, kecil sekali ya, kecil. Artinya apa? Kalaupun dia akan mendapat virus ya, virus dengan dalam jumlah yang sangat kecil sekali, itu harapannya dengan daya tahan tubuh yang baik itu bisa ditekan oleh pasien atau orang yang terpapar. Jadi potensi untuk menjadi sakit masih ada, tapi kalau daya tahan tubuhnya baik, dia akan bisa membunuh atau menyelesaikan penyakit membunuh virus itu sendiri. Jadi sebenarnya kan virus itu dengan penyakit virus seperti influenza dan lain-lain itu sebenarnya adalah penyakit yang bisa disembuhkan sendiri atau self-limiting disease. Jadi kalau daya tahan tubuhnya bagus, dia sebenarnya bisa sembuh sendiri gitu ya. Sama halnya dengan COVID sebenarnya. Kalau virusnya cuma sedikit saja yang kena, kemudian daya tahan tubuhnya bagus, kemudian proses isolasi mandirinya juga baik, juga harapannya adalah virusnya tidak akan berkembang menjadi lebih banyak lagi, gitu ya. Jadi betapa pentingnya menggunakan masker. Ini karena dasarnya seperti ini. Baik yang sehat maupun yang sakit harus pakai masker. Ya, anjurannya adalah masker medis dilapis dengan masker kain. Yang ideal adalah masker medis yang N95 atau kalau yang di tempat umum atau kita masih bisa beli itu KN95 ya. Karena jadi standarnya kalau N95 ini standar Amerika ya, kalau KN95 itu standarnya Cina. Produksinya dari Cina gitu. Tapi sama-sama bisa melindungi sebesar 95% perlindungannya, mencegah untuk keluarnya virus melalui masker tersebut. Jadi sangat baik gitu ya. Nah, meskipun 95% masih terlindungi, itu masih ada peluang 5% virus itu masih bisa keluar. Gitu ya, saking kecilnya si virus itu, jadi dia sebenarnya masih bisa juga untuk keluar lewat masker N95. Tapi karena jumlahnya sangat sedikit, dengan daya tahan tubuh yang baik diharapkan ya bisa tuntas dengan sendirinya ya, bisa disembuhkan dengan kondisi badannya yang baik ya, daya tahan tubuh yang lebih baik.
Nah, persoalan selanjutnya adalah karena kita menggunakan 2 masker ya, ada masker kain dan masker bedah. Masker kain ini ternyata maksimal dipakai 4 jam saja. Nah, itu harus dicuci setelah 4 jam. Ini pencuciannya ada di situ ya, nanti bisa dilihat bahwa sebaiknya direndam dalam air dengan suhu 60-65 derajat, jadi virus kan pasti akan mati. Kemudian dikasih deterjen, seperti biasa dicuci, dikeringkan, disetrika lebih baik lagi, kemudian bisa dipakai lagi. Jadi mungkin kalau masker kain harus punya banyak ya, banyak, karena harus dicuci kering, pakai. Selanjutnya, bagaimana dengan masker medis? Masker medis ini kan sebenarnya juga infeksius ya. Kalau kita udah habis ketemu sama banyak orang, sebaiknya dibuang dengan cara-cara yang aman juga supaya tidak menularkan ke orang lain yang mengumpulkan sampah ya. Misalnya di sini ada panduannya. Jadi bagaimana caranya supaya lebih juga aman untuk orang lain saat kita buang? Kita semprot dengan desinfektan dulu. Bisa klorin, bisa disemprot detol, terus kemudian digunting supaya tidak bisa dipakai ulang oleh orang lain gitu ya. Disemprot kemudian baru dibuang. Setelah itu jangan lupa kita juga cuci tangan karena sudah memegang masker yang kemungkinan memang ada virusnya ya. Nah, di sini selanjutnya ini adalah tips-tips bagaimana kita dalam kendaraan umum, kemudian ada membeli makanan di luar gitu ya, ini aktivitas kita sehari-hari. Ya mungkin nggak mungkin ya kita di rumah saja kan nggak mungkin ya. Untuk yang orang yang harus kerja, dia pasti harus keluar rumah gitu ya. Kalau bisa sih bisa dihindari tidak menggunakan kendaraan umum ya, jangan sampai pakai kendaraan umum gitu ya, karena peluangnya di situ kita tidak tahu bahwa gimana cara pembersihan dari lingkungan di kendaraan umum ya, lebih baik kalau pakai kendaraan sendiri. Kemudian ini yang penting adalah kita selalu membawa desinfektan kemana-mana dan jangan kalau bisa kita hindari untuk membuka masker di tempat umum. Ya, kalau terpaksa atau kalau kita terpaksa memegang ya pasti kita memegang ya, misalnya di kendaraan umum atau di toko gitu ya, jangan lupa untuk cuci tangan atau disemprotkan dengan hand sanitizer berbasis alkohol. Jadi memang ini barang yang harus kita bawa terus kemana-mana. Ya, sama halnya dengan di tempat kerja. Kalau di tempat kerja kita coba jarak dengan orang lain, dengan rekan kerja kita lebih dari 1 meter. Kemudian kalau terpaksa berhubungan, kita cuci tangan gitu ya, disemprot pakai alkohol dan selalu pakai masker. Ya. Nah, selanjutnya tips pencegahan setelah bepergian. Kalau bepergian, apapun yang kita bawa dari luar disemprot dulu dengan desinfektan, kemudian cuci tangan, baju-baju yang sekiranya kita sudah kontak dengan orang lain gitu ya, banyak orang misalnya segera dicuci, masukkan ke dalam mesin cuci. Tapi kalau misalnya kita tidak ketemu banyak orang, misalnya kita habis jogging gitu aja ya, atau bersepeda sendiri nggak ketemu banyak orang, ya sebenarnya sih aman aja. Jangan lupa untuk membersihkan badan. Nah, ini adalah tips menjaga daya tahan tubuh. Supaya kita juga punya daya tahan tubuh yang lebih baik. Diharapkan bisa melawan virus itu sendiri. Ya, menyelesaikan membunuh virus itu sendiri ya, jadi tanpa berobat. Ini minimal pasti harus makan dengan makan makanan yang bergizi, kemudian minum air putih minimal 8 gelas per hari, olahraga, jangan lupa tetap olahraga mau di dalam rumah atau di luar rumah ya. Minimal 30 menit per hari rutin, kemudian tidurnya harus cukup 7-9 jam per hari. Minum vitamin karena ternyata sekarang memang harus minum vitamin ya, harapannya adalah daya tahan tubuh kita akan lebih baik dengan vitamin karena kita nggak tahu makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu apa sudah cukup gitu ya untuk membangun daya tahan tubuh kita, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan gitu. Kemudian selanjutnya obat-obatan apa sih yang harus disediakan? Kalau minimal itu ya obat-obatan yang bebas, misalnya
obat panas, obat pilek, ini banyak kok dijual bebas. Ini sebaiknya juga tetap kita sediakan ya, kalau kita bergejala. Jadi nggak hanya nunggu COVID saja ya, untuk sehari-hari kalau misalnya memang ada gejala, misalnya diare, itu juga ya lebih baik disediakan saja ya. Itu kan ada obat-obat harian. Nah, selanjutnya ini mungkin yang harus saya tekankan, bagaimana tips keamanan pangan di warung makan atau di restoran. Sebaiknya sih tidak makan di tempat ya, kita take away gitu ya. Dan kita harus memastikan bahwa warung atau restoran tersebut memang menjaga kebersihan dengan baik gitu ya. Minimal yang masak atau yang membawakan makanan itu pakai masker dan pakai sarung tangan, itu dia bisa kita lihat ya. Apakah dia juga peduli pada kesehatan gitu ya, kita lihat untuk keamanan kita. Kalau kita lihat memang orangnya tidak bermasker, tidak bersarung tangan, ya lebih baik dihindari saja, jangan masuk ke warung makan atau restoran yang seperti itu gitu ya. Nah, lebih baik memang dibawa pulang gitu. Sama halnya dengan yang lainnya ini sama. Nah, ini kalau berbelanja, kalau terpaksa kita berbelanja untuk memenuhi kebutuhan kita, bikin list saja supaya kita tidak kemana-mana ya. Jadi pengen ini, pengen itu, pengen ini. Jadi kita selesaikan belanja kita dengan cepat, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi harus ada listnya gitu ya, supaya cepat, supaya selesai dan segera ke rumah lagi gitu ya. Nah, ini yang sering kita lakukan adalah belanja online ya. Tetap kita waspadai bahwa virus itu juga bisa nempel di kertas, baik di paket kita ataupun dari pembawanya. Ya, kita lihat aja pembawanya harus pakai masker. Kalaupun ternyata tidak pakai masker, jangan lupa kita selalu untuk mendesinfeksi barang yang kita terima. Ya, ini disemprot dengan alkohol atau apa namanya, klorin bisa ya, atau detol gitu ya, bisa disemprotkan begitu aja. Kemudian segera pindahkan barang-barang yang sudah kita buka, kemudian bungkusnya juga selalu segera dibuang supaya tidak ada kontak. Nah, ini dari satu sisi ya. Saya ingin sharing lagi satu lagi, ini dari buku saku protokol tata laksana COVID untuk ini apa namanya, terutama untuk yang tidak bergejala. Bisa lihat di sini ya, sudah nampak ya. Ini saya ambil dari buku Kemenkes. Jadi apa yang harus dilakukan untuk orang-orang yang positif PCR-nya, baik PCR maupun antigen ya, swab antigen, karena ada dua pemeriksaan. Ini kita anggap sebagai positif, baik antigennya positif, terutama ya PCR positif itu jelas ya. Kalau antigen positif, kalau tidak diteruskan dengan PCR pun kita anggap sebagai positif, karena sangat besar kemungkinan dengan antigen positif itu PCR akan positif. Nah, apa yang harus dilakukan yang tanpa gejala tapi pemeriksaannya positif? Ini tadi ya. Pertama, minimal itu 10 hari. 10 hari sejak dikeluarkan hasil tes. Jadi kalau misalnya tesnya terlambat pun ya pokoknya ini 10 hari sejak pengambilan spesimen dan terdiagnosis terkonfirmasi itu 10 hari. Kalau setelah dilakukan pemeriksaannya 10 hari. Nah, ini harus sebaiknya tuh tetap di dalam pemantauan petugas kesehatan. Jadi ini adalah penyakit pandemi yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Jadi harus diawasi oleh petugas kesehatan. Karena kalau suatu waktu ada perubahan dari kondisi ini segera bisa diintervensi oleh petugas kesehatan dan kemudian bisa dilanjutkan untuk apakah diperlukan rumah sakit atau rumah sakit lapangan. Jadi bedanya adalah kalau di rumah sakit lapangan mungkin nggak ada ventilator ya, tapi kalau sampai perlu ventilator atau alat bantu nafas, jadi harus ke rumah sakit.
gitu. Dan kemudian setelah 10 hari karantina tidak ada gejala, itu sudah dianggap sebagai sembuh. Karena virus itu tidak akan hidup lebih dari 10 atau 14 hari. Kalau penelitian WHO yang lalu, yang sebelumnya ya, itu yang untuk yang virus yang sebelumnya itu 10 hari kalau tidak ada gejala. Ini untuk yang kontak tanpa gejala ya, ini 10 hari sudah dianggap tidak akan menularkan ke orang lain. Jadi virusnya juga akan mati. Kalaupun di swab ternyata positif, itu hanya pecahan-pecahan virus saja. Tidak akan menyebabkan orang lain sakit, gitu ya. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan yang lainnya? Ya. Pasien itu tetap harus menggunakan masker di rumah. Jadi bisa sebenarnya dia bisa dalam satu rumah dengan orang yang tidak sakit atau tidak positif, bisa dalam satu rumah. Tapi yang sakit, yang positif ini harus pakai masker setiap keluar kamar. Jadi dia harus ada di kamar. Kita sediakan dia kamar sendiri, kamar mandi juga sendiri. Makan minum sebaiknya diantar ke kamarnya gitu ya. Untuk alat-alatnya boleh dicuci biasa gitu aja ya. Karena kita tadi ingat ya bahwa penularan itu saat kena droplet dan maupun di piring. Kalau piringnya, asal piringnya atau alat-alat makannya kita cuci dan kemudian kita cuci tangan, ya nggak akan ada masalah. Nggak akan menular ke kita yang mencucikan gitu ya. Jadi nggak akan menular lewat kalau kita tidak lupa untuk mencuci tangan. Nah, jadi pasiennya harus pakai masker saat bertemu dengan anggota keluarga yang lain. Menjaga jarak, jadi boleh saja ketemu di berhadap-hadapan tapi jaga jarak 1 meter. Dan dia harus pakai masker, kemudian anggota keluarga yang lain juga sebaiknya juga pakai masker. Seperti yang tadi konsep yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa dengan dua-duanya baik yang sakit maupun yang tidak sakit dia pakai masker itu akan jauh lebih baik gitu ya daripada yang hanya yang sakit saja yang pakai masker. Karena masih ada peluang untuk tertular. Nah, usahakan kamar tidurnya sendiri atau terpisah. Menerapkan etika batuk ini kalau bergejala ya. Kalau tadi kan kalau tidak bergejala itu benar-benar nggak ada gejala. Jadi cuman ketemu saja swabnya positif, tadi tidak ada gejala sama sekali. Nggak ada demam, nggak ada batuk, nggak ada pilek. Mungkin anosmia. Jadi anosmia itu tidak bisa membau. Atau tidak bisa merasa, agesia. Jadi lidahnya itu kayak tebal. Jadi nggak ada rasa manis, asin, pahit, itu nggak ada. Hidungnya tidak membau, tapi tidak ada gejala lain. Itu termasuk yang tidak bergejala ya. Jangan lupa untuk selalu berjemur di matahari sekitar 10-15 menit sebelum jam 9 pagi atau setelah jam 3 sore. Gitu ya. Kemudian pakaian juga harus disendirikan untuk mencucinya. Lebih baik setelah anggota keluarga yang lain. Kalau anggota keluarga yang lain sudah selesai dicuci, baru bajunya yang sakit dicuci. Gitu. Dan selalu dicek suhu tubuhnya, karena bisa jadi dalam 10 hari isolasi mandiri itu terjadi gejala ya, minimal panas kah, apa batuk, apa sesak nih harus dilaporkan ke petugas kesehatan. Jadi sebenarnya yang namanya isoman itu sebaiknya memang di bawah pengawasan tenaga kesehatan terdekat gitu ya, karena bisa dipantau. Nah, untuk kamarnya bagaimana? Perhatikan ventilasi, cahaya, dan udara. Jadi ventilasi itu ada pergantian udara yang bagus itu akan mengurangi dari kepadatan virus yang ada di dalam kamarnya, gitu ya. Jadi harus dibuka jendelanya, kemudian cahaya matahari juga masuk, udara berganti setiap hari. Ini membuka jendela secara berkala. Jadi anggapannya seperti kita keluar rumah, diusahakan sama dengan kondisi di luar rumah, gitu ya. Udara segarnya masuk, yang pengap di luar keluar, gitu ya. Virusnya juga kalau kena cahaya matahari kan akan juga mati, gitu ya. Jadi harus diperhatikan ventilasi atau kondisi dari kamarnya. Cuci tangan, bersihkan kamar juga setiap hari. Nah, bagi anggota keluarga, kalau memang kontak erat ya harus memeriksakan diri ya. Jadi ini harus pakai masker, jaga minimal 1 meter dari pasien, senantiasa cuci tangan, tidak boleh menyentuh wajah kalau tidak cuci tangan.
bersihkan sesering mungkin daerah yang mungkin tersentuh pasien, misalnya gagang pintu. Itu tadi yang disemprot alkohol, jadi setiap hari dicuci, disemprot ya, supaya virus yang ada di situ tidak berkembang. Nah, kalau misalnya memang ternyata akhirnya bergejala ya, ini ada beberapa obat yang memang sebaiknya dikonsumsi. Ada vitamin C, ada vitamin B, vitamin E, dan zinc, atau vitamin D. Gitu ya. Atau ini obat-obatan herbal yang bisa dikonsumsi. Atau obat-obatan yang memiliki sifat antioksidan. Ini sebenarnya ya sama dengan obat-obatan suplemen ya, antioksidan astaxanthin, glutathione gitu ya, mungkin yang kita tahu, yang bisa kita sediakan di rumah. Nah, kemudian yang selanjutnya derajat ringan. Kenapa tidak bergejala dan gejala ringan ini harus isolasi mandiri? Karena kalau semua yang positif harus masuk rumah sakit, ya jelas rumah sakit kita udah nggak mampu. Jadi ini memang sebaiknya kita derajatkan begini supaya kita bisa memilah mana yang harus masuk rumah sakit, mana yang bisa isolasi mandiri ya. Nah, kalau yang derajat ringan ini ada batuk, pilek, tapi nggak sampai sesek, ini masih kita anggap sebagai derajat ringan. Kalau sudah ada sesak berarti sudah sampai ke paru-paru. Jadi virusnya udah masuk sampai ke paru-paru. Kalau masih ringan aja mungkin masih nempel di tenggorokan aja atau masih di hidung saja. Ini masih gejalanya masih sekitar itu saja. Tenggorokan sakit, kemudian ya batuk-batuk, pilek, tidak bisa membau misalnya, demam, nyeri sendi itu masih dikategorikan sebagai derajat ringan. Tapi kalau sudah sesak, ini sudah masuk ke derajat sedang. Ya. Kalau di foto ronsen mungkin akan tampak gambaran pneumonia di paru-parunya. Nah, apa yang dilakukan untuk derajat ringan? Derajat ringan ini sama seperti yang tidak bergejala tadi, minimal 10 hari. Minimal 10 hari, kemudian ditambah 3 hari bebas gejala. Bebas gejala. Jadi demamnya harus hilang selama 3 hari lebih gitu ya. Artinya kalau dia mengalami demam misalnya cuma 5 hari, ya diselesaikan 10 hari itu. Tapi kalau ternyata demamnya 14 hari, berarti dia isolasinya 14 hari ditambah 3 hari. Gitu. Jadi 17 hari. Minimal itu 10 hari. Gitu ya. Jadi bisa dihitung sendiri kapan bebas dari isolasi mandiri. Nah, tetap harus di bawah pengawasan petugas puskesmas sebenarnya. Karena bisa disupport dari sisi obat-obatannya dari puskesmas. Biasanya akan diberikan obat-obatan yang diperlukan. Untuk obat-obatan non farmakologis misalnya ya yang tadi vitamin C, non farmakologis adalah kebiasaan atau apa saja yang harus disiapkan di kamarnya, kemudian tadi jendelanya, baju-bajunya itu ya tadi yang non farmakologis, kemudian kebiasaan dari olahraga dan lain-lain. Untuk yang farmakologis sama ada vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin B, zinc gitu ya. Kemudian nah ini ditambah ada azitromisin, oseltamivir, favipiravir. Nah ini jelas hanya ada di puskesmas ya. Misalnya azitromisin, ini dulu sebenarnya obat bebas ya, tapi sekarang sudah sangat susah untuk didapatkan di apotek biasa. Tapi untuk puskesmas mungkin masih ada, atau rumah sakit rujukan COVID mungkin masih selalu ada. Oseltamivir ini obat yang sangat-sangat langka, jadi hanya ada di rumah sakit rujukan COVID, nggak mungkin ada di luar rumah sakit. Bahkan rumah sakit swasta pun juga mungkin nggak boleh untuk menyediakan obat seperti ini. Nah, kalau misalnya memang diperlukan, memang harus kontak kepada petugas kesehatan terdekat ya. Nah, kemudian obat-obatan simptomatis, biasanya kalau ada keluhan demam ya dikasih paracetamol, pilek dikasih obat pilek, gitu ya. Dan tetap kita support dengan obat-obatan suplemen herbal. Ini sebenarnya banyak banget yang berkembang. Misalnya ini saya juga masih menerapkan kalau memang masih bisa orang yang bisa minum gitu ya, saya masih kasih misalnya VCO. VCO itu virgin coconut oil. Jadi memang ternyata ada efek antivirus, anti jamur, antibakteri.
setiap 4 jam sekali 1 sendok makan. Itu di luar dari obat-obatan kimia. Dan itu bisa dipakai sama-sama dengan obat kimia. Nah, ini secara umum apa yang harus kita lakukan secara untuk pasien yang tanpa gejala maupun gejalanya ringan, gitu ya, bisa dilakukan isolasi mandiri. Nah, kalau ada yang fokus, maksudnya ada yang tidak jelas, mungkin nanti bisa kita perdalam lewat tanya jawab saja ya, mungkin ya. Apa sih yang diperlukan informasinya? Jadi saya masih meraba-raba sebenarnya apa yang diperlukan sih oleh ibu-ibu sekalian, informasi apa yang perlu ditambahkan gitu ya. Nah, mungkin saya rasa pemaparan dari saya cukup sekian, Dr. Vivi. Mungkin nanti kita akan lanjutkan dari sisi ini aja ya, tanya jawab supaya bisa lebih fokus apa sih yang informasi apa yang diperlukan oleh ibu-ibu sekalian. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ratih Renata dengan pemaparannya luar biasa ya. Dari step by step, bagaimana penularannya, bisa menular melalui apa saja, dan apa yang sebenarnya perlu dilakukan apabila ada anggota keluarga kita yang memang positif COVID. Karena sekarang sepertinya banyak sekali ya. Kalau dulu kita mikirnya COVID itu di Jakarta, COVID itu di yang kota-kota besar lah, malah enggak gitu. Tapi sekarang ternyata tetangga sebelah saja saya COVID gitu. Satu RT aja 3 rumah yang mengalami COVID. Nah di sini ibu-ibu dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan di kolom chat apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Dr. Ratih. Monggo bisa silakan. Oh, Ibu Sulfi Magresi silakan open mic boleh? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter, selamat salam kenal. Mohon izin saya baru mulai menyimak karena ya HP gantian sama si kecil. Mohon izin saya alhamdulillah alhamdulillah qadarullah. Kakak saya yang di Malang Kota, saya tinggal di Turki ya, Turen Kidul, Kabupaten Malang. Itu kakak saya yang di Malang Kota. Sayang, maaf ya, anaknya banyak pada rame. Itu sedang isolasi mandiri udah hampir hari ke-14 kata kakak saya satunya ya. Tapi beliau itu gejalanya didapat malah setelah vaksin. Sebentar sayang. Yang ingin saya tanyakan, setelah vaksin satu keluarga artinya terpapar gitu. Terus saat ini yang saya dapatkan dari kakak saya satunya, beliau masih menggunakan terapi herbal saja tanpa kimia. Bagaimana Bu Dokter? Mungkin ada masukan atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, silakan Dr. Ratih untuk bisa dijawab. Ya, terima kasih Ibu. Jadi pertama yang perlu diluruskan ya, memang banyak informasi yang simpang siur ya bahwa setelah divaksin jadi sakit gitu ya, bergejala. Jadi saya pengen meluruskan bahwa sebenarnya perjalanan virus itu ada ininya ya. Jadi sejak dia masuk sampai dia bergejala dia butuh waktu. Nggak mungkin setelah masuk kena virus kemudian tuh besoknya itu langsung kena, enggak. Biasanya itu 2 sampai 4 hari kemudian gitu ya. Nah, sedangkan virus yang masuk melalui vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Jadi dia hanya bisa dia nggak hidup. Yang jelas dia tidak hidup ya, dilemahkan. Virus mati yang dilemahkan. Jadi proteinnya itu yang akan memicu membangkitkan antibodi bagi kita. Nah, bisa jadi sebenarnya sebelumnya sudah terpapar, ya kan kita kan di mana sih di belahan bumi mana yang di saat ini yang tidak terpapar
tidak berkembang corona, COVID itu sudah jarang. Jadi rasanya kok di semua tempat ini sudah ada virus COVID. Jadi mungkin sudah pernah kena paparan sebelumnya, kemudian kebetulan tidak bergejala, kemudian saat itu vaksin. Nah, setelah vaksin, memang vaksin ini ada beberapa catatan ya. Untuk orang-orang tertentu yang punya penyakit komorbid itu kan memang ditunda dulu sampai dia terkontrol. Misalnya diabetesnya harus terkontrol di bawah 200 gulanya misalnya gitu ya. Kemudian kalau ada hipertensi dia harus di bawah 140 gitu ya. Kan memang ada screening sebelum divaksin ya. Kemudian kalau asmanya terkontrol, TBC harus selesai obat TBC-nya misalnya gitu ya. Nah, atau dia punya alergi tapi nggak pernah muncul selama ini gitu ya. Nah, saat dia setelah divaksin dia muncul semua gejala itu, misalnya seperti itu. Bisa jadi gejalanya itu bisa jadi karena memang sudah terpapar vaksin terpapar virus sebelumnya sehingga dia baru sakit gitu ya. Nah, saat untuk membangkitkan antibodi itu memang butuh energi juga. Dan biasanya bergejala, ada demam, ada kemeng segala macam itu ya. Nah, untuk orang yang sudah terpapar virus dia akan lebih banyak, jadi kan sudah masuk virusnya, kemudian ditambah virus lagi gitu, dia akan lebih berat, lebih butuh energi lebih banyak untuk menyelesaikan sakitnya atau paparannya itu. Nah, untuk yang Ibu tanyakan tadi, misal dia sudah 14 hari ya tadi ya, 14 hari isolasi mandiri dan masih menggunakan herbal. Sebenarnya nggak masalah Bu, nggak masalah. Pakai herbal asal itu dia terpantau aja oleh petugas kesehatan. Artinya sebenarnya kalau namanya isolasi mandiri itu harusnya itu terpantau. Ada gejala apa yang dirasakan? Ada demam kah? Harus nanti ada masukan. Oh ya, kalau demam dikasih paracetamol. Kalau ada pilek dikasih obat pilek seperti itu. Kalau ada sesek, wah, nah ini yang sesek ini yang harus segera ditangani. Kalau sesek nggak bisa ditawar sih sebenarnya. Kalau sesek harus ke rumah sakit sebenarnya kan. Sesek itu juga harus diukur dulu. Seseknya itu karena apa dulu? Kalau memang saturasinya turun ya memang harus dikasih oksigen. Tapi kalau sesek karena kaget-kagetan misalnya itu mungkin sesek atau karena sakit perut jadi rasanya kok sesek atau karena nggak bisa BAB jadi sesek mungkin gitu ya keluhannya. Nah, itu harus diselesaikan dulu ya. Jadi ada lagi yang bisa dilakukan kalau misalnya rumah sakit kok susah sekali dapatnya ya dari petugas sudah diusahakan untuk mencarikan rumah sakit ternyata kok belum dapat dan saturasinya masih 94 gitu ya, 94 belum sampai di bawah 90, coba proning ya. Ibu pasti pernah ya dengar istilah proning itu posisi telungkup 30 menit gitu ya. Seperti sujud ya Bunda? Enggak, proning itu telungkup. Jadi ada juga proning, kalau namanya proning saja itu telungkup. Tapi sujud pun bisa. Sujud itu bukan proning, tapi ya itu juga bisa membantu. Ya kalau disarankan sih memang proning 30 telungkup 30 menit. Itu bisa untuk menaikkan saturasi oksigen. Jadi paru-parunya yang sebelah belakang gitu diharapkan mengembang juga. Gitu ya. Jadi akan memperbaiki kondisi saturasi oksigennya. Nah, kalau misalnya tidak membaik juga ya berarti indikasi harus ke rumah sakit gitu ya. Untuk obat-obatan herbal sepanjang itu saat ini kita belum punya obat yang pasti untuk COVID ya Bu. Jadi kita memperkuat diri kita dengan obat-obatan yang ada gitu ya. Kalau herbal itu bisa memperbaiki kondisi badan kita, memperkuat daya tahan tubuh kita, ya nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Asal memang terpantau aja, terpantau kondisinya. Gitu Bu. Boleh menambahkan Bunda, biar informasinya lebih lengkap ya. Karena saya belum bertemu dengan beliau, saya hanya tanya kakak saya satunya. Apa yang beliau rasakan? Kepala sering nggak nyaman atau pusing, kalau baca Al-Quran maksimal 3 lembar, lalu kadang batuk-batuk. Terus setahu saya setelah saya desak ya, kok nggak dicekkan kan? Nggak berani cek, jadi mending di ini sendiri. Saya juga kurang setuju sebenarnya, cuman ya itu yang masih terjadi, sehingga pertanyaannya
ya agak nggak mudah ya kalau nggak ada yang mantau itu tadi. Terus yang selanjutnya, usaha kakak saya itu toko, dan tokonya memang selalu rame. Setelah ini harus bagaimana ya? Maksud saya barang-barang yang ada di tokonya itu harus diapakan gitu kan, toko sembako. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sulfi. Tadi ini intinya nggak berani diperiksa ya dok ya. Mending nggak usah periksa aja gitu kan ya. Dan si kakaknya Bu Sulfi ini punya toko gitu. Rame, nah ini barang-barangnya gimana? Apa harus dilapin disinfektan semua? Ibaratnya gitu ya Bu Sulfi ya. Baik, silakan Dr. Ratih. Ya, ya. Apa namanya? Untuk barang-barangnya, yang penting kita ini aja Bu. Nggak mungkin kita mau mendesinfeksi semua barang, cuman kita tetap pakai masker aja, masker supaya tidak tertular secara langsung. Kemudian tangan-tangan kita yang sudah megang itu harus cuci tangan saat mau pegang mulut, hidung, mata, itu aja. Jadi selama di toko pakai masker gitu ya, pakai masker dan bekerja seperti biasa, jangan sampai buka masker gitu ya. Nanti kalau misalnya mau makan, mau minum di ruangan lain boleh pakai masker. Yang kita yakin bahwa ruangan tersebut bersih gitu ya, ruangan yang memang sudah kita bersihkan setiap hari gitu ya, di meja yang bersih juga. Jadi jangan campur dalam toko yang ketemu banyak orang gitu. Nah, saat makan jangan lupa untuk cuci tangan, kemudian maskernya juga harus dilepas, jangan ditaruh di dagu atau ditaruh di kepala gitu ya. Jadi benar-benar dilepas dulu, disimpan dulu. Nah, cuci tangan, kita bisa makan seperti biasanya, seperti itu. Jadi kita boleh megang mulut, hidung, mata setelah cuci tangan. Itu aja sih. Yang saya tanyakan Bunda, ini selama isolasi mandiri kan otomatis tutup, kan satu keluarga terpapar tuh. Setelah buka kembalinya itu barang-barang yang di situ gimana? Apa disteril atau gimana? Itu maksudnya. Kedepannya barang-barang itu misalkan nih mau izin kakak saya ingin masukin ke panti atau ke apa gitu, gimana itu keamanannya? Harus disemprot dulu atau gimana? Terima kasih. Ini maksudnya barang-barang yang ditinggali di rumahnya? Barang dagangan. Barang dagangan. Itu tadi sebenarnya nggak harus didesinfeksi. Jadi saat kita setelah megang barang, saat kita mau makan, mau megang mata, mulut, cuci tangan aja, nggak apa-apa. Dan sebenarnya virus itu juga nggak bisa lama-lama kok nempel di barang-barang itu. Tadi ada kan waktu tinggalnya itu ada yang 3 hari, ada yang 5 hari. Jadi kalau udah ditinggal selama 7 hari, ya nggak akan bisa hidup lagi itu virus. Nggak usah diapa-apakan. Virusnya akan mati dengan sendirinya, jadi nggak bisa hidup. Baik, terima kasih penjelasannya untuk Dr. Ratih Renata. Kita akan beralih ke, ini banyak pertanyaan masuk ya dok ya, dari Ibu Ella Novanida. Ini pertanyaannya bersambung nih. Assalamualaikum, dok, saya dan suami terpapar COVID 1 bulan yang lalu. Nah, karena suami bekerja, syarat mutlak harus PCR negatif. Ini sudah 1 bulan lebih PCR-nya kok masih positif. Nanti dokter Ratih akan jelaskan nih, kenapa udah 1 bulan kok tetap positif. Dengan CT value 31. Bagaimana dok? Apakah menularkan dengan CT yang masih 31? Kemudian ini pertanyaan ada 2 ya, dari ibu yang sama. Lalu saya batuk. Ini sudah 1 bulan sebelum COVID, nyambung sampai COVID, dan sampai selesai isoman, dan dinyatakan negatif secara antigen, sampai sekarang masih batuk ya, tapi tidak ngekel. Apa perlu saya ronsen nih dok? Jadi ini judulnya, batuknya itu tetap istiqomah nempel gitu dok. Baik, Dokter Ratih silakan untuk dijawab. Masih di mute ya suaranya? Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama, kenapa kok 30 hari itu masih positif? Bahkan ada yang 2 bulan juga masih positif. Artinya mungkin paparannya dulu banyak. Wave ini nge-lag ya? Putus ya Dokter Ratih ya? Dok? Ya, sambil menunggu dari Dokter Ratih ya untuk bisa menyambung kembali. Dan memang sebaiknya
kalau badan kita ada gejala-gejala seperti yang tadi disebutkan ya, seperti sakit kepala, batuk, pilek, jangan takut untuk tes. Kenapa? Karena memang pada saat kita tes, kita akan dapat pengawalan. Oke, dokter Ratu udah kembali nih. Silakan dokter, tadi sempat freeze ya. Silakan. Oh iya ya. Jadi sampai mana ya? Jadi kita akan tetap positif bisa jadi. Jadi proses untuk pembersihan dari virus itu mungkin agak lama untuk orang-orang tertentu. Tetapi kalau sudah 2 minggu, kalau si virus itu ditumbuhkan, itu tidak akan hidup. Jadi dia tidak akan membuat orang lain sakit setelah 2 minggu. Makanya kenapa kok isolasi mandiri batasi 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala, itu karena memang minimal 10 hari itu virus sudah nggak akan bisa membuat orang lain sakit. Tanpa harus PCR loh ya. Jadi kalau orang yang tanpa gejala maupun gejala ringan, itu kalau sudah 10 hari ditambah bebas gejala 3 hari, itu sudah nggak usah di PCR, itu sudah bebas. Silakan seperti orang sehat pada umumnya. Karena bisa jadi kalau misalnya di PCR itu tadi kan bikin bingung. PCR-nya ternyata masih positif terus dengan CT. Kita nggak usah lihat CT sekarang. Kalau waktu pertama kali saat bergejala kita lihat CT, kita masih bisa mempertimbangkan jumlah CT. Kalau CT-nya kecil berarti kan virusnya banyak. Kalau CT-nya besar berarti kan tinggal sedikit kemungkinan begitu ya. Nah, tapi kalau sudah lama lebih dari 2 minggu percuma kita lihat CT, nggak ada efeknya, nggak akan ada nilai klinisnya sama sekali, nggak akan pengaruhi apa-apa. Jadi jangan dilihat CT-nya. Bahkan ya nggak usah PCR, karena begitu sudah 2 minggu itu yang akan ketemu adalah pecahan-pecahan dari virus tersebut. Jadi nggak akan bikin orang lain sakit. Nah, cuman kebijakan di Indonesia ini terus terang memang bikin bingung ya. Artinya perusahaan minta kita negatif sama sekali. Ya nggak mungkin, itu di dunia juga. Di dunia ini sama. Jadi bukan hanya di Indonesia saja bahwa kebijakannya bukan di PCR harusnya. Sembuh itu adalah 10 hari bebas gejala. 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Itu harusnya sudah dikeluarkan surat sehat, surat layak kerja, gitu aja. Di WHO pun begitu, di luar negeri juga begitu. Menganut pedoman bahwa 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala itu sudah dinyatakan sebagai sembuh. Itu untuk yang pertama ya. Untuk yang kedua tadi apa ya Dokter Vivi? Kedua, sebelum COVID udah batuk, selama COVID batuk, selesai COVID isoman masih batuk gitu ya, istiqomah nih judulnya batuknya. Oh ya, batuk istiqomah judulnya. Jadi kita pastikan ya. Jadi untuk COVID-nya udah selesai ya. Kalau sudah 2 minggu tadi sudah saya jelaskan bahwa 2 minggu sudah selesai, bukan COVID lagi. Tapi si COVID ini memang kadang-kadang bikin gejalanya panjang ya, long COVID istilahnya. Banyak yang sebelumnya anosmia, nggak bisa bau, juga bisa dalam sebulan, 2 bulan kok masih menetap. Batuk juga begitu, sesak juga begitu, kadang masih menetap gitu ya, menetap. Ini bukan artinya masih bisa menularkan, tidak. Jadi pedomannya adalah tetap 2 minggu sudah tidak bisa menularkan lagi. Cuman gejalanya memang masih menyisakan, masih bersisa. Nah itu yang kita atasi dengan secara simptomatis aja. Kalau ada batuk, minum obat batuk gitu. Kalau ada sesak, masih tetap minum obat sesak. Jadi pasien saya ada yang selama 2 bulan setelah sembuh itu masih harus pakai obat sesek ya, obat asma. Ya terpaksa harus pakai itu, tapi setelah 2 bulan dia ternyata berangsur-angsur membaik dan menghilang. Jadi setelah 2 bulan. Ada yang seperti itu. Ada yang memang cepat sekali tanpa 2 minggu selesai juga ada. Nggak ada gejala gitu. Jadi kalau udah 2 minggu, silakan diberikan obat-obatan simptomatik saja. Jadi obat-obatan yang diperlukan saja, nggak harus pakai obat antivirus, antibiotik segala macam, nggak perlu. Gitu. Tadi pertanyaannya perlu nggak ronsen tuh karena batuknya yang ngekel terus tadi? Oh gitu. Nggak ada masalah sih kalau mau di ronsen juga boleh, tapi sebagai catatan adalah COVID ini meninggalkan bekas ya di paru-parunya. Jadi kalau dia cuma foto saja, jangan berharap akan hilang sama sekali. Misalnya kalau sebelumnya memang berat ya, kalau berat itu akan meninggalkan sisa juga di foto ronsennya. Gambarannya itu akan menetap beberapa bulan. Jadi
kalau mau menemukan penyakit lain misalnya TBC gitu ya, TBC ya mungkin akan berbeda dengan foto awal. Gejalanya juga akan berbeda. Nah, silakan aja kalau mau foto ronsen, tapi kalau sebelum saat COVID itu punya foto yang awal ya, saat COVID kena itu juga difoto, itu dibandingkan dengan yang terbaru. Jadi jangan hanya foto saja tapi yang lama nggak dibawa misalnya. Jadi orang pasti orang akan membaca sebagai, oh ini infeksi nih karena fotonya nggak normal gitu. Kecuali kalau dibandingkan sama yang pertama, oh yang pertama begini, yang sekarang begini gitu. Itu akan memberikan nilai diagnostik yang lebih pas gitu ya. Jadi nggak serta-merta membawa foto yang baru, foto aja yang dulu nggak pernah difoto misalnya sekarang foto gitu ya. Jadi bingung ininya, interpretasinya akan jadi macam-macam. Karena COVID meninggalkan bekas di paru-parunya. Baik, terima kasih penjelasannya Dr. Ratih. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Desi Amelia dari Malang. Assalamualaikum dok, saya izin bertanya. Apabila ada seorang penyintas COVID, apa harus foto ronsen dada? Dan saya terpapar 2 kali. Yang kedua pertanyaannya, ada teman yang tipes dan COVID. Apa boleh minum herbal? Kurang nafsu makan karena beliau yang sakit ini. Terima kasih dokter atas jawabannya. Ya, satu-satu dulu. Mungkin yang pertama, perlu foto ronsen ya. Apakah perlu foto ronsen? Nah, yang pertama itu untuk apa juga sih sebenarnya, keperluannya apa? Kalau sudah sembuh ya udah nggak usah difoto lagi sudah. Kenapa? Apa yang mau dicari dengan foto ronsennya? Itu tadi kita sudah bahas sebelumnya ya. Kalau misalnya memang ingin sudah mencari penyebab yang lain selain COVID ya silakan difoto ronsen. Tapi harus diceritakan kronologisnya. Kalau memang bekas COVID pasti akan ada bekasnya. Mungkin karena terpapar 2 kali. Ya, supaya tidak. Nah, bisa terpapar 2 kali. Jadi gini, pertama sakit, kemudian sempat PCR-nya negatif 2 kali, kemudian selang 2 bulan 3 bulan kena lagi. Ya, begitu maksudnya ya. Iya. Sempat negatif kan? Terus kemudian positif lagi begitu ya? Iya. Ya, bisa, sangat mungkin, banyak yang begitu juga karena sifat virusnya kan mutasi itu tadi ya. Mungkin kalau kena virus yang lama mungkin nggak akan bisa kemungkinan kena virus yang berbeda. Artinya mutasi virusnya karena kena mutasi virus yang baru gitu loh maksud saya. Jadi nggak mungkin dengan virus yang sama akan menyebabkan infeksi 2 kali. Pertama sesak, yang kedua enggak ringan. Ya, yang ditanyakan bagaimana? Bisa memang. Apa perlu foto ronsen itu tadi? Oh gitu. Soalnya kan 2 kali, sudah 2 kali gitu loh. Ya. Tapi yang sebenarnya yang utama adalah PCR-nya ya, bukan foto ronsennya. Jadi apakah betul? Enggak apa-apa ya. Dipastikan. Karena saya satu rumah sama anak-anak, balita, 2 balita. Ibu pasti nggak kalau ini COVID lagi? Jangan-jangan flu biasa? Oh, gejalanya hampir sama soalnya. Gejalanya kan sebenarnya nggak spesifik ya, mirip kan sama penyakit-penyakit lain, batuk, pilek, sesek kan bisa aja infeksi yang lain ya. Jadi harus dipastikan tuh lewat PCR. Jadi swab itu tadi dulu. Minimal swab antigen atau swab PCR itu akan pasti kalau penyebabnya adalah COVID. Kalau sekedar foto ronsen saja nggak spesifik sama sekali nggak spesifik ya. Kalau ini adalah COVID, jadi nggak bisa cuman hanya foto saja nggak berani memastikan kalau itu COVID. Jadi harus PCR. Baik, begitu ya Ibu Desi Amelia ya. Jawaban dari Dr. Ratih. Yang teman tadi yang tipes sama COVID itu apa bisa minum herbal? Ya boleh Bu, boleh. Oh boleh. Boleh. Oke, makasih. Ya, terima kasih Bu Desi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Ati ini, Bu Dr. Ratih. Untuk pelindungan diri tentang pemakaian masker medis, karena di pasaran banyak masker yang dijual bebas, pemakaian 1 kali, atau apakah harus menggunakan masker KN59? Mungkin maksudnya KN95.
Ya, atau ada standar masker yang harus digunakan nih, Dok. Maksudnya biar aman gitu ya, terkendali, tidak sampai ketularan. Begitu. Monggo Dokter Ratih. Ya, ya. Gimana supaya aman terkendali? Memang kita nggak bisa cuma mengandalkan masker saja. Memang minimal masker. Ada 2M lainnya yang harus dikerjakan juga. Mencuci tangan dan menjaga jarak ya. Kalau kita pakai masker N95 pun, kalau ternyata kita masih deket-deketan sama orang lain yang sakit itu tidak menjaga masih bersin seenaknya, masih batuk seenaknya, nempel di sekitar badan kita, kemudian kita lepas masker, kita megang rambut, megang kerudung dan lain-lain masuk ke ini tetap saja bisa kena gitu ya. Jadi masker harus dijalankan semuanya, ya masker, ya mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, kemudian dari sisi maskernya, masker yang mana yang paling aman? Kalau saya sarankan sih memang maskernya harus tertulis masker medis ya, masker bedah atau masker medis. Karena kalau cuma tertulis 3-play, 4-play gitu ya, maksudnya 3 lapis atau 4 lapis, tapi tidak berani mencantumkan sebagai masker medis, itu rasanya belum terstandar ya. Jadi standar. Kalau mau terstandar, memang tertulis sebagai masker medis. Itu bisa melindungi sebesar 70% virus ya, virus yang bisa kita cegah masuk ke badan kita. Dan sekarang anjurannya adalah double-nya tapi pakai kain aja. Kainnya juga, tapi bukan kain yang tipis, tapi kain yang berlapis-lapis juga. Jadi maskernya kan ada sekarang kain tuh banyak kok. Kainnya beberapa lapis, nggak cuma selapis 2 lapis aja gitu. Sebaiknya begitu. Apakah harus N95? Kalau sebenarnya memang idealnya N95 sih, cuman sulit dan nggak harus sih sebenarnya. Yang penting ibu-ibu yang lain juga bisa mencuci tangan dan menjaga jarak, itu aja lah, minimal itu aja. Biar N95 yang pakai kami. Nggak enak Bu pakai N95 itu. Ya biar bertugas saja ya Dok ya, karena memang nyarinya juga mulai langka ya sekarang ya. Jadi pakai masker yang mencantumkan medis plus kain sebenarnya sudah mencukupi ya untuk para ibu-ibu apabila beliau keluar rumah. Baik Dok, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Ian atau Bu Yan ini ya. Dok, apakah ada gejala yang dia nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan? Apakah itu termasuk positif gitu? Positif COVID kalau nggak bisa berdiri? Monggo Dokter. Ya, terus terang memang gejala COVID itu kadang memang nggak spesifik ya. Bisa jadi mual, demam, nggak ada batuk pilek, bersin-bersin itu ternyata setelah di swab positif. Jadi intinya di sini adalah harus ditegakkan dengan swab PCR. Jadi nggak bisa cuma kita dengar gejala-gejala saja, terus kita simpulkan sebagai COVID, nggak bisa seperti itu. Jadi harus di swab PCR untuk memastikan, karena gejalanya sangat-sangat tidak spesifik kadang-kadang. Ini saya beberapa kali menemukan pasien dengan mual muntah saja, tanpa ada demam, batuk, pilek, nggak ada gejala respirasi. Nah, kalau yang tadi disebutkan tidak bisa berdiri atau maksudnya apa ya, nyeri mungkin ya kalau berdiri atau apa gitu ya, atau lemah gitu, mungkin lemes banget itu, tetap nggak spesifik. Yang spesifik yang pasti adalah swab PCR atau swab antigen, itu aja. Jadi nggak bisa dengan gejala saja kita memastikan itu sebagai COVID, nggak bisa. Harus di swab PCR, itulah minimal ya, dengan antigen atau PCR. Gitu. Ya, jadi memang harus ada diagnosa itu ditegakkan dengan swab ya Dok ya. Jadi nggak meraba-raba. Ya. Dan jangan sampai bukan COVID malah dianggap COVID juga gitu ya. Karena saking paranoidnya. Baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih Dok dari Bu Erlin Novitasari. Assalamualaikum, izin dokter, setelah isoman 10-14 hari, apakah perlu swab ulang? Dan vitamin apa nih untuk anak-anak sebagai pencegahan selain madu? Terima kasih banyak. Ya. Itu tadi yang sudah saya sampaikan, sampai saat ini tidak dianjurkan untuk swab ulang karena itu akan membuat kita semakin bingung kalau ternyata masih positif seperti tadi ya. Jadi artinya kalau sudah isolasi mandiri, jadi
saat pertama kali kita didiagnosis sebagai COVID, baik tidak bergejala maupun bergejala ringan, kemudian kita harus isolasi mandiri, minimal 10 hari ditambah 3 hari, atau 14 hari kita sudah isolasi mandiri, tidak dianjurkan untuk swab PCR lagi. Sudah cukup, tidak usah swab PCR. Nanti kalau swab PCR malah bingung lagi, ternyata positif, nanti tanya lagi, nanti bingung lagi. Lebih baik tidak, karena sudah 14 hari, virusnya sudah mati, intinya itu. Nggak usah di swab lagi. Baik, terima kasih Dokter Rati. Ini ternyata ada pertanyaan nyusul, dan ini terakhir ya Ibu-Ibu ya. Setelah ini kita akan tutup karena memang udah lebih 12 menit dari jadwal kita. Baik, ini dari Bu Koyatul dari Kalteng. Tanya bagaimana kalau masker dipakai 2 lapis, tapi masker medis semua. Apa ada efeknya? Sebaiknya berapa jam harus diganti? Karena kadang sampai berkali-kali dipakai. Nah, ini gimana nih Dok? Kalau pakai masker medis tapi double 2, apa sih efeknya sebenarnya? Memang lebih baik sih perlindungannya. Cuman ini nggak nggak efisien aja ya. Artinya kita bisa pakai kain aja kok. Maksudnya masker bedah dan kain itu sudah cukup. Jadi masker medis itu kita hemat-hemat. Nanti kalau langka akan lebih susah. Jadi sekarang kita pakai masker medis dan pakai kain saja, sudah itu aja. Memang mungkin bisa ya saya bisa beli kok gitu, tapi kita irit-irit lah saat ini. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa ya kondisi COVID ini, kita belum tahu ke depannya. Kita hemat-hemat sekarang aja, hemat-hemat alat pelindung diri. Kalau bisa pakai masker dan kain itu aja cukup dulu. Gitu ya. Tapi kalau berdasarkan ini ya memang lebih baik sih ya, lebih baik. Perlindungannya lebih baik, tapi tidak lebih baik dari N95 sih sebenarnya ya. Itu. Baik, kemudian terima kasih Dokter Rati. Jam ya? Berapa jamnya itu Dok? Saran saya sih 8 jam aja, 8 jam nanti digantung dulu aja, atau digantung itu juga jangan kena sinar matahari langsung karena akan merusak pori-pori dari masker. Jadi di ini aja di ruang terbuka dan ada angin-angin. Jadi setelah 8 jam digantung dulu aja. Baik dokter, tadi ada yang tanya nih dok, yang vitamin tadi untuk anak-anak apa ya sebaiknya diberikan selain madu? Untuk anak-anak itu nggak ada yang spesifik sih sebenarnya, sama dengan orang dewasa. Jadi dia harus makan bergizi, hindari makanan-makanan yang tidak sehat ya, dingin misalnya, banyak MSG itu juga jangan dihindari. Kalau vitamin nggak ada yang spesifik, mau silakan imbus, silakan sakatonik, silakan itu bebas, nggak ada yang spesifik. Dan yang perlu ini kan kalau misalnya keluar rumah ya pakai masker lah anak-anak juga ya, karena anak-anak juga bisa ketularan. Baik, terima kasih Dokter Rati atas pemaparannya yang luar biasa, dan insya Allah semua pertanyaan dari ibu-ibu semua sudah terjawab. Semoga Zoom malam ini bisa bermanfaat untuk kita bersama keluarga, bagaimana kita menata laksana COVID apabila ada anggota keluarga yang memang terkena COVID, sehingga kita tidak perlu panik. Alhamdulillah kami ucapkan banyak terima kasih kepada Dokter Rati yang telah memaparkan dengan begitu lugas ya, hal-hal yang berkaitan dengan COVID, apa saja yang harus dihindari dan bagaimana penularannya, serta bagaimana cara kita berisoman. Terima kasih ya dok untuk kedatangannya di ruang Zoom Sekolah Ibu Bahagia malam ini. Jangan kapok, nanti kita kalau mau undang-undang lagi ya. Terima kasih untuk semua ibu-ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Dalam setiap kejadian, insya Allah, Allah telah izinkan semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita. Maka bagaimana kita bisa selalu membaca pesan cintanya Allah, kenapa kondisi ini hadir dalam keluarga kita atau pada orang-orang tercinta yang ada di sekitar kita. Insya Allah, hal-hal yang kadang hari ini membuat kita menangis, esok akan membuat kita bahagia dan bisa tersenyum. Tetaplah bahagia para ibu, sehingga kita bisa membahagiakan orang-orang dan keluarga kita tercinta. Semangat selalu karena apapun, sebesar apapun masalah, kita masih punya Allah yang lebih besar dari masalah kita.
Terima kasih sekali atas perhatiannya. Saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf lahir batin. Apabila ada salah kata, saya kembalikan kembali kepada Jeng Retno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Ratih dan Dr. Vivi atas ilmunya hari ini. Insya Allah ini adalah ilmu yang sedang dibutuhkan oleh banyak orang, baik yang sedang menjalani isolasi mandiri maupun bagi yang sehat dan sedang merawat keluarga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Insya Allah sangat bermanfaat. Baik, untuk menutup sesi ini, sebelumnya saya ingin mengajak foto bersama dulu kepada bunda-bunda semua peserta seminar kesehatan kita pada malam hari ini. Untuk itu silakan ditunjukkan pesonanya, masing-masing keluar dari persembunyian, tunjukkan pesonamu. Kita membuat foto bersama terlebih dahulu. Silakan kepada operator untuk dipersiapkan sesi fotonya. Oke, operator dipersilakan. Masih ada beberapa orang yang masih ada di sini. Silakan. Oke, untuk para ibu jangan keluar dari Zoom dulu, kita bikin foto dulu. Oke, dengan ekspresi yang bahagia ya bunda-bunda semua ya. Silakan keluar dari persembunyiannya. 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi. 3, 2, 1. Oh, terima kasih banyak Bu Yuris, fotonya bagus sekali dengan wajah-wajah gembira. Insya Allah ini adalah materi yang luar biasa yang sudah kita terima pada malam hari ini. Nah, untuk itu saya pengen tanya yang merasa ilmunya hari ini bermanfaat, angkat tangannya. Kok saya merasa bermanfaat, jadi saya angkat tangan. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Ratih, ternyata memang banyak yang hari ini mendapatkan manfaat dari acara kita malam hari ini. Baik bunda-bunda, sebelum saya menutup acara ini, saya masih ada satu pengumuman, mudah-mudahan masih bisa disimak oleh bunda-bunda semua, yaitu tentang Sekolah Ibu Bahagia. Bunda-bunda, tadi sudah kita tayangkan sedikit tentang profil Sekolah Ibu Bahagia, bagaimana bunda-bunda dengan wajah-wajah bahagia, dan menjadi pribadi yang bahagia setelah mengikuti Sekolah Ibu Bahagia. Dan informasinya adalah, Bu Yuri silahkan ditayangkan flyernya, bahwa kami akan mengadakan short kelas singkat ya, short class ya, hanya 2 hari, yaitu tanggal 4 dan tanggal 5. Apabila ada bunda-bunda di sini yang ingin bergabung menjadi salah satu alumni Sekolah Ibu Bahagia nantinya, maka boleh bergabung untuk mengikuti program kelas singkat 2 hari yang akan diselenggarakan di tanggal 4 dan tanggal 5 nanti. Nah, ini flyernya. Silakan ditampilkan flyernya dulu, bunda-bunda silakan disimak terlebih dahulu. Oke. Sekolah Ibu Bahagia sudah hadir secara online dan kita sudah memasuki batch ketiga kemarin, pendampingan selama 30 hari untuk merubah habit kita. Tema yang diangkat adalah Change Your Habit, Change Your Life. Kita meyakini apabila kita merubah habit kita, maka hidup kita akan berubah. Kenapa 30 hari? Karena Islam mengajarkan dengan puasa 30 hari, maka kita akan menjadi pribadi yang baru, kembali fitrah. Insya Allah begitu ya. Silakan flyernya boleh ditampilkan, Bu, Bunda. Dr. Ratih minta tolong untuk stop share, sudah. Oke. Ditampilkan untuk flyer Sekolah Ibu Bahagia short class ya. Tahu di sini ada bunda-bunda yang berminat untuk bergabung menjadi bagian dari Sekolah Ibu Bahagia dengan materi yang luar biasa, mengajak bunda-bunda semua untuk menjadi pribadi yang lebih bahagia. Pribadi yang menjadi diri sendiri, pribadi yang sudah anti baper, anti galau, pribadi yang selalu bersyukur atas nikmat Allah, pribadi yang ridho dengan segala ketetapan sama Allah, dan menjadi ibu bahagia yang bisa membahagiakan keluarganya. Insya Allah banyak sekali kesaksian dan testimoni dari para alumni Sekolah Ibu Bahagia yang ikut Sekolah Ibu Bahagia, bagaimana mereka merasa keluarganya menjadi lebih baik. Nah, ini kita sudah keluar flyernya, jadi kita akan mengadakan short class SIB online, diselenggarakan tanggal 4 dan 5 Agustus. Biasanya kami akan online di pukul 13 dan 1 siang sampai jam 3 sore. Fasilitas yang didapat nanti akan mendapatkan materi menjadi ibu bahagia. Materi diberikan via Zoom.
Kemudian pendampingan grup selama 2 hari. Di dalam grup nanti akan ada pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapatkan. Kemudian mendapatkan fasilitas menjadi affiliate untuk program-program SIB ke depan. Kemudian juga akan menjadi e-sertifikat, mendapatkan e-sertifikat ya. Bisa menghubungi dari admin kami nanti yang bisa dihubungi. Kemudian biaya investasinya 49.900, tetapi ada tetapinya. Apabila bunda-bunda berminat ikut dan mendaftar malam ini atau paling lambat besok sore jam 6 sore besok sore, itu akan mendapatkan diskon 50%. Jadi biayanya hanya 24.900, mendapatkan materi selama 2 hari, materi tentang sekolah ibu bahagia. Banyak sekali kesaksian sudah kita dapatkan yang sudah didapat setelah mengikuti sekolah ibu bahagia, Bunda. Insya Allah sekolah ibu bahagia itu menjadi salah satu wasilah kita menjadi ibu yang anti ngomel. Ibu sudah nggak ngomel di pagi hari. Pokoknya ibu-ibu yang akan hadir dengan aura bahagia. Demikian dari kami yang ingin saya sampaikan. Nanti silahkan hubungi kepada kami apabila berminat mengikuti sekolah ibu bahagia short class, hanya 2 hari, pertemuan 15. Nanti ada Bunda, silahkan ditampilkan nomor WA-nya Bunda Yuris, silahkan di chat room dilengkapi dengan nomor WA-nya untuk bisa daftar sekolah ibu bahagia short class. Silakan Bundanya, ada Bunda Desi Amelia yang menanyakan bagaimana cara mendaftar sekolah ibu bahagia, apakah ada kontak personnya, silahkan ditampilkan kontak personnya untuk mendaftar sekolah ibu bahagia. Atau bisa, sebentar Bunda, boleh menghubungi saya deh kalau gitu biar cepet ya, 0819051366, nah boleh. Bisa menghubungi lewat Ibunda Yuris atau lewat saya. Artinya silakan menghubungi kontak yang ada, nanti kami akan follow up selanjutnya. Kira-kira itu pengumuman yang ingin kami sampaikan. Kemudian alhamdulillah rangkaian acara seminar kesehatan yang diselenggarakan oleh Sekolah Ibu Bahagia berjalan lancar dan kita telah mendapatkan ilmu yang bisa jadi bekal apabila kita harus mengalami isolasi mandiri atau apabila ada keluarga kita yang sedang mengalami isolasi mandiri. Tentunya harapan yang utama adalah semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa melewati pandemi ini dalam keadaan sehat walafiat terus. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami dari tim Sekolah Ibu Bahagia mengucapkan terima kasih banyak tentunya kepada Dr. Ratih dan Dr. Vivi atas segala atensinya. Juga kepada bunda-bunda semua yang membersamai kami acara ini lewat Zoom yang sudah setia bersama kami dan bersemangat untuk mendapatkan ilmu. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Namun sekali lagi saya mohon di unmute mikrofonnya, di open mic. Coba saya pengen menutup acara ini dengan sapaan khas Sekolah Ibu Bahagia. Kalau disapa bagaimana kabarnya hari ini, jawabannya adalah sukses, mulia, bahagia. Gitu ya Bunda. Silakan di open mic-nya. Saya ingin mengakhiri sesi malam ini dengan sapaan khas Sekolah Ibu Bahagia. Bagaimana kabarnya hari ini? Sukses, mulia, bahagia. Baik, terima kasih banyak dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di acara-acara Sekolah Ibu Bahagia yang akan datang. Sampai jumpa, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retna. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih. Sampai kehadirannya. Sampai ketemu lagi. Allah. Salam sehat ya Bunda. Kita bersemangat untuk selalu sehat. Tidak takut misalnya kita menghadapi kita semangat untuk sehat. Oke, saya mohon undur diri. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah.
Oke, saya mau undur diri. Dadah Bu Vivi, dadah semuanya. Terima kasih Jeng Retno, sehat selalu. Sami-sami Bu, oke, salam Terima kasih sehat. semuanya Ibu-ibu, semoga sehat selalu dan bahagia ya. Oke, amin, ya Rabbal alamin. Izin live ya semuanya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.